Pak Geradi, walaupun penelitian Anda masih belum selesai, tapi pasti opini sudah terbentuk ya mengenai apa yang akan terjadi ke depan gitu dalam isu ini, hubungan Cina-Indonesia. Bagaimana kira-kiranya? Hubungan Cina dengan Indonesia, saya kira sangat smooth ke depan. Sangat smooth. Sangat smooth. Hanya saja dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mengganggu, misalnya di dalam isu laut Cina Selatan, isu-isu maritim, isu security gitu, keamanan. Tapi saya pikir keeratan hubungan mereka berdua itu tidak akan bisa dipengaruhi oleh isu-isu tersebut. Apalagi sekarang kalau kita lihat sepanjang sejarah, misalnya tadi yang seperti saya katakan bahwa etnis Tionghoa ini menjadi variabel penting. Dan saya kira dengan adanya fondasi yang diberikan oleh almarhum Gus Dur dan juga melihat bagaimana majemukan bangsa kita dan juga asimilasi di dalam bangsa kita akhir-akhir ini, saya merasa kok melihat bahwa ini adalah sebuah tren yang positif, dan saya kira akan sangat erat ke depannya hubungan antara Indonesia dengan Cina. Tentu variabel penting dalam hubungan itu adalah keadaan lokalnya di salah satu pihak yang masuk hubungan bilateral, yaitu di Indonesianya. Penanganan masyarakat Cina atau peran masyarakat Cina di Indonesia ke depan. Soalnya kalau tadi dikatakan ada konflik interetnis, barangkali saya ingin berpikir apa betul itu konflik interetnis ataukah masyarakat Cina itu memang ditekan oleh negara gitu, baik pada zaman Belanda maupun pada zaman Soekarno barangkali, tapi ya terutama di zaman Soeharto. Jadi kalau Anda harapkan ke depan smooth itu, harapan itu apa mencakup juga penanganan atau sikap terhadap masalah Cina di Indonesia? Ya. Saya rasa saya balik lagi ke statement saya awal bahwa demokratisasi ini berkah buat Indonesia. Dan kita lihat bahwa sekarang kita sudah memiliki seorang wakil gubernur provinsi yang ibu kota, seorang Tionghoa, Pak Basuki. Sementara di negara-negara lain, di Malaysia itu tidak ada seperti itu. Ini tidak ada ya? Tidak ada. Di Australia yang ada wali kota Melbourne, iya, orang Tionghoa. Di mana demokrasi ini maksud saya adalah membuka jalur minoritas, dan hal ini menjadi presiden baik buat saya. Yang pertama sekali adalah bagaimana pola pikir masyarakat Indonesia, paradigma masyarakat Indonesia terhadap etnis Cina. Ketika misalnya Pak Basuki ini menjadi seorang wakil gubernur dan dia melakukan tugasnya dengan sangat baik dan dia bersih. Kita harapkan dia bersih sampai walaupun galak tapi bersih, tapi itu akan memunculkan paradigma positif. Jadi dulu saya berpikir bahwa etnis Tionghoa ini hanya orang yang gini yang negatif gitu ya. Tapi begitu melihat Pak Basuki, ternyata tidak. Ternyata yang korup itu bukan orang Cina, tapi bukan polisi, orang gitu Tionghoa, ya. tapi justru malah orang pribumi. Kemudian ternyata orang Tionghoa ini sangat nasionalis, sangat membela rakyat kecil. Sama seperti misalnya saya menonton film Suhogi. Ketika sebelum saya menonton film itu, saya mengandang bahwa orang Tionghoa ini gini yang negatif gitu. Anda juga korban dari stigma itu. Iya. Kemudian setelah saya menonton saya melihat bahwa ada ternyata orang Tionghoa yang patriotik, yang bahkan menjadi tokoh pergerakan. Nah, itu yang merubah. Saya berharap bahwa demokratisasi ini merubah pola pikir, pola pandangan masyarakat Indonesia, yang pertama. Yang kedua, dengan adanya gubernur atau pemangku jabatan dari etnis minoritas misalnya, itu akan membuat saluran-saluran perlindungan atau saluran-saluran asimilasi itu menjadi lebih terbuka melalui kebijakan-kebijakan. Saya berharap dua hal itu yang menjadi langkah baik dari demokratisasi di negara kita. Apalagi kita sudah percaya betul bahwa ada seorang Tionghoa yang bisa memegang amanah tersebut. Di dalam generasi Anda, Anda masih muda, jadi juga bisa mewakili suatu generasi.
apakah ada peningkatan sikap pluralisme atau tidak? Karena di masyarakat bagian lain bahkan banyak intoleransi begitu ya. Bagaimana menurut Anda? Generasi kami sangat terbuka. Kami melihat bahwa perbedaan itu bukanlah hal yang, karena memang kami dari dulu memang sudah tidak ada lagi sekat antara di dalam kelas maupun di dalam permainan. Tapi memang kerentanan itu terjadi, Bang Wimar, ketika misalnya ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini yang menyebabkan sebagian golongan yang mungkin lebih bersuara keras itu mengarahkan kambing hitam itu ke etnis-etnis tertentu gitu loh. Padahal bukan mereka, dan padahal juga kami ini sudah sangat baik. Cuman yang saya takutkan itu adalah ketika krisis ekonomi berlangsung, apakah nanti akan ada perlemparan kambing hitam itu kepada etnis-etnis tertentu. Terima kasih pencerahan atau paling tidak membuka pertanyaan-pertanyaan baru dengan Geradi Yudhistira. Terima kasih banyak.